datang? Oh ini, itu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Senang rasanya? Alhamdulillah. Kalau ada yang sedih? Enggak bahanan? Sedih kenapa? Yang tahu perasaan kita sendiri. Kita sedih apa senang? Senang. Kapan yang senang? Senang. Senang apa sedih? Senang semuanya? Dalam kondisi senang semuanya? Ayesa bagaimana? Yes. Hah? Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kembali lagi bertemu dengan Bu Dani. Mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, keberkahan dan masuknya ilmu ke dalam diri kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi kita sudah apel pagi, jadi di kelas ini nanti kita tidak lagi menghormat bendera ya, karena sudah apel tadi. Kemudian sepertinya ada beberapa kursi yang kosong. Berarti yang tidak masuk hari ini Hanif itu yang main ini kan ya? Main hadroh maksudnya. Saya sering tertukar Hanif dengan Fadil, mohon maaf ya. Hanif sama Saki. Fadia mana Fadia? Fadia nggak masuk juga. Berarti 3 orang. Hanif sakit, Saki sakit, Fadia belum ada kabar. Ada yang tahu Fadia kenapa? Sakit hati. Sakit hati kenapa? Ada yang bermasalah dengan Fadia? Hari ini kita mau belajar tentang pendidikan Pancasila. Kita akan belajar tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu nanti mudah-mudahan teman-teman itu dapat menganalisis keberagaman agama dan ras dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pasti suku, ya, agama. Kemudian nanti kita juga akan diskusi dan dari diskusi mudah-mudahan kalian nanti bisa menyajikan hasil analisa pengaruh keberagaman budaya yang telah ada di Indonesia, dan nanti kita juga akan belajar dalam menggunakan teks dengan teks bacaan yang sudah ada di situ. Nanti kita dapat mudah-mudahan dari bacaan ataupun informasi yang kita baca dari teks tersebut, kita dapat menghormati perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Baik teman-teman semuanya, mari kita sebelumnya kita akan menyanyi lagu Berkibarlah Benderaku, lagu nasional bulan ini ya. Bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah meriah di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Apa yang kalian rasakan ketika kalian menyanyikan lagu ini? Ilyas. Apa Yas? Apa yang kamu rasakan Yas?
sedih, apa senang, semangat, apa galau? Kadang-kadang semangat, kadang-kadang biasa saja. Yang membuatmu semangat kalimat yang mana? Dia yang mana? Sang merah putih yang berwira itu bikin kamu semangat. Oke, kenapa bisa bikin kamu semangat? Ya gitulah ya, bisa bikin tiba-tiba bikin kita semangat. Oke, Bima, apa yang kamu rasakan ketika kamu menyanyikan lagu ini? Senang, kenapa senang? Karena bagus, iya bagus akhirnya isinya ini lagu ya, ini lagu sepertinya hanya lagu nyanyian, tapi coba kita lihat teksnya. Berkibarlah bendera, ini berkibarlah itu kalimat apa? Itu yang Apa kemarin? perintah. Perintah apa harapan? Harapan. Nah, berkibarlah bendera ini harapan kita semuanya. Ketika bendera kita untuk tetap berkibar. Kalau benderanya berkibar itu tandanya apa? Merdeka, betul. Merdeka kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Lambang suci gagah berirang di seluruh tanah Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Nah, di sini ya. Walaupun berbeda-beda di seluruh tanah Indonesia kan beda-beda, ya. Di sini di mana? Sokaraja, kecamatannya. Kabupatennya Bandung Barat. Provinsinya Jawa Tengah. Sukunya dominan suku apa? Di Jawa Tengah yang dominan suku Jawa, di Kalimantan Timur, di Irian Jaya, mungkin di Aceh, di mana kalian pernah kemana? Geza paling jauh kemana? Paling jauh kamu pernah pergi kemana? Yang luar Jawa. Bali pernah? Pernah. Nusa Tenggara pernah? Belum. Awan paling jauh kemana? Bali. Raka paling jauh kemana? Bali juga. Ilyas kemana? Bali juga. Baru apa ini rombongan? Udah dipikir rombongan karena Bali. Nah, di situ harapannya sama bahwa Indonesia itu tetap menjadi rujaan, tetap menjadi nomor satu di hati kita. Namanya rasa nasionalisme. Kemudian di sini siapa berani menurunkan engkau serentak rakyatmu membela. Di situ adalah komitmen janji. Siapapun yang berani menurunkan bendera merah putih, tapi menurunkan dalam konteks menghancurkan negara, bukan menurunkan Pak Enggal. Itu kalau soalnya menurunkan bendera kamu hancurkan, ya kasihan Pak Enggal ya. Nah, menurunkan bendera itu dalam konteks menghancurkan negara Indonesia. Maka serentak semua rakyat Indonesia itu harus membela. Nah, sang merah putih yang berkibarlah selama-lamanya. Harapan kita bahwa mudah-mudahan merah putih ini bisa berkibar selama-lamanya sampai dengan kita bisa menurutnya perjuangan para pahlawan dan ini betul tadi yang disampaikan Ilyas, sampaikan semangat menyanyikan lagu ini kebetulan sekali pas dengan tema kita atau materi kita yaitu tentang keragaman budaya. Ada yang tahu budaya itu apa? Apa itu budaya? Siapa tahu apa arti budaya? Nah, apa nih? Fadil. Apa dia budaya Dil? Apa itu budaya? Sebuah apa budaya? Kalian sudah unduh KBBI di dalam gawenya kalian?
lupa. Mobile Legends-nya sudah ada. Ada, Bu. Tapi KBBI-nya nggak ada. Enggak. Nanti dulu ya kami cek artinya budaya itu apa dalam kamus besar Indonesia. Ada yang tahu nggak di Indonesia ada berapa macam agama? Apa saja? Hindu, Buddha, Konghucu. Pernah lihat orang Konghucu? Pernah lihat di mana? Oh, pas Kalimantan saudaramu Konghucu. Bukan, maksudnya ada anak temannya saudara. Lagi main. Kok tahu itu Konghucu? Tapi kayak tanya Konghucu. Oh begitu, Mbahmu cerita itu orang Konghucu gitu. Itu enggak orang Konghucu sama orang Islam. Bedanya apa? Itu apa namanya itu? Oh ibadahnya caranya. Kamu tahu cara beribadahnya seperti apa? Oh. Ada yang tahu agama Kristen? Tahu. Tempat ibadahnya apa? Gereja. Kamu punya teman yang beragama Kristen? Kamu punya? Kamu punya. Oke. Punya ding, aku punya. Tetap berteman. Kamu pernah melihat gereja? Pernah. Apa yang kalian rasakan ketika kalian lihat gereja? Amin. Penasaran. Apa dalamnya gitu? Enggak, dalamnya cuma posisi. Oh dalamnya profesi. Aku lihat di video spider. Oh pernah lihat di film Spider-Man. Kalian pernah diajak jalan-jalan nggak ke sini? Sokaraja Tengah SD, terus muter, terus dekat pasar itu kan ada gereja. Belakang pasar. Pernah? Pernah lihat? Pernah. Apa yang kalian rasakan ketika melihat gereja? Biasa aja. Ya, cuma alat ibadah yang berbeda. Tidak perlu. Iya ada gereja. Itu nggak menakutkan. Dalamnya cuma kursi ya. Iya, cuma kursi dan tidak akan menjadikan kamu itu berpaling dari agama kamu ataupun merugikan kita itu enggak ada. Kemudian ada agama lain apa lagi? Tadi Konghucu sudah, sudah. Kamu pernah lihat? Di mana? Di Bali. Itu Buddha apa Hindu? Hindu. Di lingkungan kalian ada nggak? Di tetangga kalian ada nggak yang beragama Buddha? Nggak ada. Kalau tempat ibadahnya ada nggak di sini? Buddha, ada nggak? Apa namanya? Pura apa tidak ada? Ada? Tempatnya ada? Di mana? Di sebelah mana? Oh di Geraha Timur depannya. Iya. Terus ada apa lagi? Hindu ya. Kemudian yang terakhir Islam yang kita anut. Pernah nggak bergaul dengan mereka semuanya? Ada masalah? Tidak ada masalah. Secara mungkin aturan permainan pergaulan sama nggak dengan kita? Aturan permainan dalam pergaulan sehari-hari sama nggak? Sama. Kalian tidak suka dibully, mereka juga tidak suka, ya betul? Kalian sayang teman, mereka juga bisa sayang teman. Secara umum sama, yang membedakan kan hanya tata cara beribadah, sehingga mudah-mudahan itu tidak menjadikan kita menjadi berlebihan, menyikapi berlebihan. Sama aja, biasa aja. Tadi Casey juga bilang, aku lewat gereja juga biasa aja. Jangan lewat vihara juga biasa aja. Tidak perlu takut. Nah teman-teman, Dani sudah siapkan video. Kita sering mendengar kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang pernah mendengar? Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang beda apanya? Budayanya, sukunya, agamanya, adatnya, terus makanannya, bajunya, bangsanya, senjata
Buat oh ini apa namanya? Ya pusaka apa sih namanya itu? Alat musik, Bu. Alat musik. Ya. Kemudian terus tetap satu dua, yang satu itu apanya? Yang satu itu apanya? Satu negara, betul. Walaupun beda-beda tadi, tapi kita tetap satu negara, yaitu negara Indonesia. Jadi tidak perlu itu dijadikan sebuah perbedaan yang membuat kita terganggu. Ya. Misalnya, itu di Aceh senjatanya jelek banget, ranjongnya bagusan keris, ada ini kan, nggak perlu seperti itu. Atau ini sering, ini sering. Nanti budaya juga ada video. Kalian pernah lihat orang Timur? Timur itu Irian Jaya. Apa warna kulitnya? Apa udah senyum-senyum awan? Nah, apa warna kulitnya? Warnanya apa? Hitam ya. Ini sering terjadi karena perbedaan warna kulit biasanya menimbulkan keinginan untuk membuli, mengejek. Kira-kira boleh nggak yang seperti itu? Kita tidak boleh mempermasalahkan seperti itu. Jangankan warna berbeda. Pulau di Indonesia ada banyak sekali suku dan Pulau budaya. ini pulau besar. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh para penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, dan India. Selain mempengaruhi budaya, mereka juga menyebarkan agama. Apa contoh keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap daerah memiliki keunikan budayanya masing-masing, mulai dari rumah adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, musik, lagu, sampai upacara adat. Contoh rumah adat adalah rumah Jogja dari Sumatera Barat dan Jogja dari Jawa Tengah. Rumah adat biasanya melekat dengan nilai-nilai leluhur. Contoh makanan tradisional antara lain kerak telur dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, dan gudeg dari Jogja. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Contoh pakaian tradisional adalah kebaya dari Jawa dan ulos dari Sumatera. Pakaian tradisional biasanya digunakan pada saat acara tradisi, upacara adat, dan acara Ini pernikahan. pakaian tradisionalnya ya. Alat musik tradisional adalah melintang, angklung, dan gamelan. Contoh lagu tradisional adalah Ayam dan Lapai dari Sumatera Barat dan Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Lagu daerah biasanya mengandung makna, nilai, petuah, dan filosofi hidup masyarakatnya. Contoh upacara adat adalah ngaben di Bali dan sedekah bumi di Jawa. Upacara diyakini membawa manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya. Wah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Sebenarnya masih ada loh ribuan keunikan budaya lain di Indonesia. Bangganya jadi orang Indonesia. Kebanggaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama ini sebaiknya disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi yang kita Apa ya bahas, makna dari semboyan ini? apa maknanya Bila Bhinneka Tunggal diterjemahkan Ika? tiap kata, Bhinneka berarti beraneka ragam. Beraneka Tunggal ragam. berarti satu, dan Ika berarti itu. Sehingga secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu atau berbeda-beda tetapi satu juga. Satu Semangat. juga. Oke, dipotong ya, ini penting ya. Berbeda-beda tetapi satu juga. Tadi sudah kita sepakati bersama, beda-beda itu beda-beda apanya? Ada agamanya, ada budayanya, ada sukunya, ada adat istiadatnya dan sebagainya. Tetapi tetap satu juga. Satunya adalah kita tetap ada dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kepentingan negara itu tetap menjadi nomor
satu, dan ancaman terhadap negara itu juga menjadi ancaman terhadap seluruh warga negara. Tidak itu ada kerusuhan di Jogja, lah biarin orang Jogja ini misalnya, ya biarin orang Jogja yang ngadepi dan sebagainya. Tidak seperti itu, tapi menjadi PR bersama kita untuk menegakkan persatuan dan kesatuan di seluruh Indonesia. Paham untuk arti Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Beneran? Baik. Kalau tidak ditanyakan sudah dilanjut ya, teman-teman. Setelah kita tahu bahwa di Indonesia itu ada berbagai macam keanekaragaman, ada budaya, ada adat istiadat dan sebagainya yang mungkin pasti sangat memungkinkan adanya perbedaan, adanya rentan untuk muncul adanya permasalahan. Kira-kira ada nggak yang tahu permasalahan apa yang kira-kira mungkin bisa timbul dari adanya keragaman ini? Silakan, Bilqis. Pembulian, contohnya. Contohnya kayak kita kan berbeda-beda kan, terus pasti ada yang beda warna kulitnya, ada yang putih, ada yang warna. Mungkin kalau buat orang-orang yang menurut di Indonesia itu yang berbeda hitam, mungkin tidak suka teman-teman jadi bisa dibully. Oke. Mungkin akan bisa muncul pembulian, contohnya ada perbedaan warna kulit, sehingga ada teman yang tidak suka berteman dengan seorang yang kulit hitam karena kalian pandang jelek, mungkin ya sesuatu yang kalian tidak suka kan kalian pandang jelek begitu kan? Itu akhirnya rentan pembulian. Terus bagaimana kalau ada permasalahan seperti ini? Ada yang menanggapi? Ada teman kita yang berbeda warna kulit, biar tidak terjadi pembulian itu bagaimana harusnya? Saling menghormati, menghargai, apa lagi? Saling menghormati, menghargai, bersyukur. Syukur kulitnya yang putih kurang gitu. Apalagi? Kalian pernah nggak mendengar Asmaul Husna Al-Musawwir? Masa nggak pernah mendengar, padahal baca tiap hari. Pernah nggak? Cek di buku-bukumu Al-Musawwir artinya apa? Maha mencipta apa? Maha menciptakan. Maha mencipta bentuk, ya. Allah itu yang punya kewenangan menciptakan bentuknya mau hitam, mau putih, mau kuning, mau pendek, mau tinggi, mau pendek sekali. Itu siapa yang menciptakan? Berat gak kita sebagai makhluk Allah menghina orang lain yang itu memang sudah Allah yang menciptakan bentuknya? Berarti kalau orang pendek sama orang pendek Nah, bisa jadi itu kalau kita tidak menyadari bahwa itu adalah Allah yang menciptakan. Kamu ejek makanya pakai skincare biar kamu putih, biar kamu cerah dan sebagainya. Mau skincare seabrek-abrek juga memang Allah yang menciptakan warna kulitnya hitam ya, enggak putih enggak miskin dia. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, betul tadi kata Bilqis, saling menghormati, saling menghargai, dan kita menyadari bahwa itu adalah Allah yang menciptakan. Kemudian ada lagi nggak permasalahan yang mungkin timbul? Permasalahan yang mungkin timbul ada lagi? Apa? Pernah nggak kalian mendengar ada permasalahan nih? Udah nih punya video lagi. Kerusuhan di Jalan Bokasaro, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi pada Senin 4 Juli 2022 yang mengakibatkan sejumlah bangunan dan sepeda motor harus dibakar massa. Wilayah ini mendapatkan julukan Babasari Gotham City oleh warganet. Hal ini lantaran
terinspirasi dari nama daerah di serial komik Batman yang memiliki tingkat kejahatan tinggi dan syarat para mafia. Lantas, mengapa kawasan Bobarsari sering menjadi area konflik antar etnis? Menurut seorang dosen sosiologi Universitas Gadjah Mada, Muhammad Najib Askar mengatakan, kehadiran komunitas pendatang di kawasan Bobarsari sudah ada sekitar 30 tahunan. Saat itu, kawasan tersebut mulai berkembang pesat dan menjadi titik keramaian lain di Yogyakarta. Namun, kondisi ini tidak diiringi dengan adanya ruang-ruang pertemuan antar etnis atau komunitas yang memadai. Sehingga ia berharap agar pemerintah membuat ruang-ruang sosial pertemuan antar etnis tersebut atau warga sekitar dan memberi rasa nyaman bagi siapapun. Di Bobarsari, ruang pertemuan yang tersedia adalah ruang ekonomi dan kapitalis seperti kafe, mall, apartemen, dan tempat karaoke. Menurutnya, ruang pertemuan yang ada idealnya berupa alun-alun atau gerakan remaja dan dapat diakses oleh siapapun tanpa harus membayar. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Arab sudah bergabung dengan Arkana. Hanan sini. Ini lah. Hanan. Kursinya doang. Ya. Jangan kursinya doang, kamu juga ikut. Kemudian juga ikut. Ayo Hanan bergabung dengan sini. Iya nanti. Nah, Bu Dewi tadi sudah setelkan video, ada beberapa kejadian. Nah, dari video yang kalian tonton, sudah mendengar informasinya apa? Beritanya tentang apa? Konflik itu apa konflik? Permasalahan tentang suku. Oke, ada informasi apa lagi yang bisa diambil? Inun dari tayangan tadi. Kamu paham beritanya? Paham. Queen paham? Paham beritanya? Geza paham? Aman paham? Fadil paham? Baik. Silakan kalian bisa diskusikan dengan teman sekelompokmu. 1. Permasalahan apa yang terjadi dari berita ini? Silakan boleh diskusi lagi. Kalian saat ini buat kelompok. Apa namanya dengan kelompok? Permasalahan apa yang terjadi? Yang kedua, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar dapat mencegah permasalahan ini atau mengatasi masalah itu? Silakan Bu Dani beri waktu 5 menit. Dituliskan oleh satu orang. Kalian tunjuk di kelompokmu siapa yang akan dituliskan, kemudian siapa yang nanti akan mempresentasikan di depan, kemudian siapa yang nanti akan mencatat hasil masukan-masukan dari kelompok lain, dan siapa yang nantinya akan bertugas memberikan masukan pada kelompok lain. Berarti ini kan ada 4 atau 5 orang. Satu bertugas mencatat, yang satu bertugas presentasi, satu bertugas satu kemudian mencatat hasil diskusi, yang kelima bertugas atau keempat bertugas menanyakan pada kelompok lain. Waktunya 5 menit dari sekarang. Siapa yang bertugas menulis? Halo, aturannya bagaimana? Saat temanmu sedang presentasi, yang lain dengar. Terus apa lagi? Sudah itu saja? Beneran? Kensi, sudah dengar peraturannya? Sudah bisa melaksanakan? Apa masih ada hal yang mau diibu? Teman-teman, saya akan membacakan
hasil diskusi dari kelompok satu. Ya. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Kurangnya fasilitas umum. Terus ada lagi. Jika peristiwa tersebut dibiarkan, apa yang akan terjadi? Akan menjadikan bangsa Indonesia menjadi lemah. Terus apa yang bisa kita lakukan? Menambahkan fasilitas umum. Ada tanggapan dari kelompok lain? Arkana kelompoknya kelompoknya Arkana. Silakan. Bagaimana jika tidak banyak fasilitas umum di kota tersebut? Bagaimana jika tidak ada fasilitas banyak fasilitas tidak cukup fasilitas umumnya? Oke. Kemudian kelompoknya mohon kamu ditanggapi saja atau mau ditulis satu-satu dulu? Langsung ditanggapi. Ya silakan ditanggapi pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana jika di kota tersebut tidak cukup fasilitas umumnya tidak mencukupi? Boleh membantu kelompok bisa terjadi keributan. Terus Kasih jawabannya dari masing-masing. oke, baik. Tepuk tangan. Kelompoknya 5. Silakan memberi pertanyaan atau tanggapan. Bagaimana jika permasalahan itu dibiarkan saja, apa yang terjadi? Bangsa Indonesia bisa menjadi lemah. Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa lah. Ya bisa lah katanya ya. Kok bisa menjadi lemah? Oh, karena sering ada konflik ya, jadi bisa Indonesia menjadi lemah. Cukup? Tepuk tangan. Kelompoknya Karen. Ini belum selesai. Bagaimana jika dibiarkan? Akibatnya apa? Apanya yang dibiarkan? Konfliknya. Kalau konfliknya dibiarkan bagaimana? Tadi katanya saya sama dengan konfliknya jadi konfliknya bisa menjadi lemah. Oke, paham? Tepuk tangan. Sekarang Bu Dani menanggapi ya. Betul itu cuma karena masalah fasilitas umum. Nah, kita dengarkan pendapat dari kelompoknya Arkana. Apakah hanya fasilitas umum permasalahannya ataukah ada permasalahan yang lain? Dipersilakan kelompoknya Arkana, silakan maju ke depan. Iya. Salam dulu boleh, bagi hadiah juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis kelompok analisis video. Oke, yang ditonton lagi jawab. Apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut adalah kurangnya ruang pertemuan untuk berkumpul etnis. Yang kedua, jika peristiwa tersebut dibiarkan, apa yang akan terjadi? Kurang berkumpulnya atau kurang memberikan ruang berkumpulnya bagi etnis-etnis tersebut, dan jika itu terjadi maka Indonesia bisa menjadi terpecah belah. Apa yang harus dilakukan? Seharusnya pemimpin Indonesia menentukan fasilitas untuk bertemu. Oke, seharusnya ada fasilitas untuk bertemu antar etnis. Sebenarnya etnis itu apa sih? Oh, nggak tahu. Ada yang tahu etnis itu apa?
lebih cenderung kepada perbedaan ini apa namanya kelompok-kelompok negara, misalnya dari bangsa Cina, kan banyak tuh orang-orang Cina yang ada di Indonesia, orang-orang Arab dan dari negara lain. Oke, ada yang mau beri tanggapan? Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya anak-anak. Silakan berikan tanggapan dari kelompoknya Carmen. Ini belum, temannya memberikan tanggapan. Ya, belum ada tanggapan. Silakan dari kelompoknya Inon. Bagaimana menurut kelompokmu biar tidak terjadi permasalahan antar etnis? Dibantu boleh. Ayasa menanyakan bagaimana menurutmu biar tidak terjadi permasalahan antar etnis? Apa? Yes, kamu bisa ganti itu kelompokmu. Apa cuma fasilitas? Apa lagi? Apa cuma kumpul-kumpul saja? Dari dalam diri kita bagaimana biar tidak terjadi permasalahan itu? Saling menghargai. Apa lagi? Kamu boleh menyampaikan tidak mengejek. Saling menghargai, tidak mengejek. Apa lagi? Sudah, ada lagi yang perlu ditambahkan ya? Cuma saling menghargai dan tidak mengejek. Oke, cukup Ayesa. Baik, tepuk tangan buat Ayesa. Apa yang kita pelajari ini tidak hanya sekedar informasi untuk dicatat atau disimpan atau nanti cuma dihafalkan, tetapi harus dipraktekkan. Mulai dari skop paling kecil di kelompok kelasmu. Bagaimana kalian menghargai, menghormati anggota kelompok, bagaimana menghargai, menghormati teman kalian yang sedang belajar, bagaimana menghormati dan menghargai guru yang sedang mengajar dan sebagainya, bagaimana menghormati dan menghargai teman-teman, pendapat teman-teman dan sebagainya. Itu adalah bukti bahwa kita sedang berupaya untuk menghargai perbedaan yang ada. Sebelum merambah ke suku, sebelum merambah ke daerah, apalagi ke etnis, maka pastikan di lingkungan terkecil kita berada di mana? Desa. Di mana ini? Di kelas. Setelah di kelas kita keluar kelas, antar kelas 5, antar kelas 6, kemudian bergabung dengan semuanya di SD Maksat seperti itu. Perbedaan bukanlah menjadi permasalahan, tetapi perbedaan adalah kekayaan yang seharusnya bisa membuat kita menjadi semakin lebih kuat. Ini silakan tetap dibaca, boleh dikerjakan satu kelompok mengerjakan satu, didiskusikan. Ya, sekarang masa berada. Nah, ya. Kalian ini di sini ada nama suku ini pakaian adat dari daerah suku mana? Kemudian di bawahnya kalian bisa sebutkan nama pakaian adat tersebut apa? Rumah adatnya namanya rumah adat apa? Di bawahnya lagi dari suku mana? Pakaian adatnya namanya apa? Rumah adatnya namanya apa? Kalau tidak ada namanya, Budani tidak tahu namanya. Setelah kalian mencari informasi kok tidak ada namanya, kalian boleh sebutkan daerah misalnya baju Betawi atau baju Bali misalnya seperti itu. Oke, begitu teman-teman. Selamat mengerjakan. Baik teman-teman semuanya, untuk menambah wawasan dan menguatkan kembali apa yang sudah kalian dapat, kalian nanti boleh baca di halaman 74 sampai dengan buku materi ini ada sampai ke halaman 80.
nanti jika kalian sudah menerima informasi dari bacaan ini, Bu Deni sudah siapkan ada lembar kerja, ya, lembar kerja peserta didik. Kamu di situ bisa mencari informasi tentang berbagai macam suku, pakaian adat dan rumah adatnya. Bu, kalau di sini tidak ada bagaimana? Apakah sumber pengetahuan hanya buku saja? Ya, kalian bisa cari di mana? Ya, bisa kalian manfaatkan teknologi dengan mencari informasi digital, baik melalui internet ataupun melalui e-book yang ada di perpustakaan SDN Master, ya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa Bu Deni sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima pelajaran ini dengan senang hati dan penuh kesadaran diri bahwasanya kita harus semakin meningkatkan kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah negara Republik Indonesia dari kelompok kecil terlebih dahulu sampai kemudian kita bisa mewujudkan di ruang lingkup yang lebih besar. Itu dari Bu Deni. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Bu Deni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.